Baik, kita mulai dari sorof sekarang. Sudah semua belum? Sudah ya? Nah, bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah bersama mentasrif fi'il apa? Madhi yang kita tasrif berdasarkan domir yang jumlahnya berapa? 14. Berapa Syekh Rami domir? 14, bukan 2? 22. Kalau 22 apa? Bab ilmu sorof. Namun kalau domir jumlahnya 14 ya. Coba disebutkan Syekh Rami domirnya. Ya. Nah, jadi fiil-fiil madhi yang kemarin kita bahas, ini tasrifnya disesuaikan dengan apa? Domir dari huwa, humahum sampai ana, nahnu. Nah, taib, naqra' jama'atan, kita baca sama-sama dulu. Iftahu kutubakum, silahkan antum buka kitab antum. Safha ats-tsaniyah wal arba'un, halaman 42. Baik. Naqra jama'atan, kita baca sama-sama. Ana aqra wa antum tukarrirun. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Nah, kita ganti sekarang dengan dhahaba. Kita ganti dengan dhahaba. Baik. Dhahaba dhahaba dhahabu. Dhahabat dhahabata dhahabna. Dhahabta dhahabtuma dhahabtum. Dhahabti dhahabtuma dhahabtunna. Dhahabtu dhahabna. Sekarang kita ganti dengan kharaja. Kita ganti dengan kharaja. Apa makna kharaja? Telah keluar. Nah, kharaja kharaja kharaju. Kharajat kharajata kharajna. Kharajta kharajtuma kharajtum. Kharajti kharajtuma kharajtunna. Kharajtu kharajna. Kita ganti dengan jalasa. Apa makna jalasa? Telah duduk. Nah, jalasa jalasa jalasu. Jalasat jalasata jalasna. Jalasta jalastuma jalastum. Jalasti jalastuma jalastunna. Jalastu jalasna. Baik. Di hari Senin kemarin kita setoran atau kita menghafal fi'il madhi? Kita menghafal ya, berarti hari ini kita menyetorkan fi'il madhi ma'ruf berdasarkan apa? Domir yang 14. Nam agliku kutubakum. Silahkan antum tutup kitab antum. Taib, dari mana Pak Agun? Sebelah kanan. Yuk Syekh Handri. Fa'ala.
Coba diganti dengan gosala. Apa makna gosala ya, Kak? Telah mencuci. Nah, gosalat, gosalat, gosalata, gosal, nah, nah, taib, taib, Syahardi, fa'ala dulu. Ya, taib, ganti dengan jalasa. Nah, jasa apa jelas? Nah, nah, taib, Pak Agun, fa'ala. Ya, ya, taib, taib. Mau kata apa, Pak Agun? Mau pakai kata apa gantinya? Khoroja, yo, betul. Khoroju. Nah, mumtaz. Khorojta, khorojta. Mumtaz. Naam. Taib, Syahadriman, silahkan. Fa'ala. Nah, jangan fa'alat, fa'alat. Hmm. Taib. Nah, anta dulu. Fa'alta. Ya. Taib. Ganti dengan doroba. Apa makna doroba? Telah memukul. Nah, doroba. Anta dulu. Nah, nah jangan darab. Worob. Nah, jangan darab. Dorob. Nah, dorob tuh. Dorob. Nah, bukan dorob mo. Nah, itu nanya dengan isti'la. Nah, istifal mo. Jadi isti'la. Insyaallah. Nah, Syekh Rizky, silahkan. Hmm.
Baik, ganti dengan kasara. Mana kasara? Telah memecahkan, telah merusak. Kasarat, kasarota, kasarna. Masya Allah. Kasartum ya, antum main bola jangan kasartum antum. Kasartum, taib. Kemudian Syekh Darto silahkan fa'ala dulu. Taib, ganti qara'a. Apa mana qara'a ya kan? Telah membaca. Nah, qara'a. Qara'ata, fa'alata, qara'ata. Masya Allah. Ya. Anta, antuma, antum. Ya. Iya, karak tuh, karokna. Baik, Hisham, silahkan. Baik, ganti dengan qara'a dengan ain. Apa mana qara'a dengan ain? Nah, mengetuk. Nah, pintu qara'a. Nah, qara'at, qara'na. Nah, hmm. Baik. Kemudian Syekh Akbar, silahkan. Baik. Qatala. Mana qatala? Telah membunuh. Nah, wa man qatala mu'minan qatalu. Nah, makata. Nah, baik. Abu Azmiyah. Qatala. Baik, syakara. Nah, jangan syakara diganti sakara. Mau mana syakara ikhwan? Syakara. Telah bersyukur, telah berterima kasih. Kalau antum ganti dengan sakara, maknanya apa? Telah mabuk. Sakaro, dia telah mabuk. Sakaru, dia telah mabuk berdua. Sakaru, mabuk bareng-bareng. Shin, syakara. Syakaro, syakaro, syakaru, syakarot, syakarota, syakor, syakorna. La, syakarna. Syakarna. Syakarta, syakartuma, syakartum, syakarti, syakartuma, syakartunna, syakartu, syakarna. Masya Allah. Jangan ganti apa? Sakara. Nah. Syekh Agus, silakan. Fa'ala. Masya Allah.
Itu dapat dari mana, bagus? Dari YouTube. Jangan yang itulah ya. Mudarat syalah. Taib. Ya, Syekh Farhan, kayaknya sama ini. Nah, silakan. Sama ya. Taib, kita lewati dulu deh. Nah, Syekh Dharma silahkan. Fa'ala. Sama juga. Beda. Ya, silahkan. Saya ganti dengan nasara. Nasarat, nasarata. Nasarta, fa'alta. Baik, Masya Allah. Kemudian Syekh Jumain khalas. Lama, fadal. Masya Allah. Ini juga bernada ya. Ganti dengan sajadah. Mana sajadah tadi? Telah sujud. Nasara telah menolong. Nah, nasara telah menolong, sajadah telah sujud. Baik. Kemudian Syahrian tuh kelas sama modal. Baik. Hadara, mana hadara? Nah, telah hadir. Hadara, telah hadir. Ya, taib. Kemudian Syahiman, wadal. Taib. Ganti dengan nazara. Mana nazara? Telah melihat. Jadi sebelum antum mau nikah lagi nanti, antum harus nazar dulu. Apa nazar? Ya, lihat dulu. Nah, nah, nazartu, nazarna. Abu Abbas, padahal. Taib.
Ganti dengan fataha. Mana fataha? Telah membuka. Jangan pataha. Fataha. Sya. Fatahna. Fatah anta. Fatahta. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Coba ganti dah dengan sa'ala ya. Sa'ala bawana sa'ala? Ya, bertanya. Wa idza sa'alaka ibadi. Sa'ala. Sahih, sa'altuma. Taib. Nah, Syekh Rami fa'ala. Naam. Masya. Fa'alna panjang. Ganti dengan qa'ada. Mana qa'ada? Nah, qa'ada sama maknanya duduk. Jalasa duduk, qa'ada juga duduk. Seperti di ayat orang-orang yang beriman itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang beriman adalah orang yang berzikir ketika qiyam, berdiri, qu'udan. Qu'ud nanti kita bahas, ini masdar dari kata qa'ada. Masdar kata qa'ada, yaitu zikir dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Nah, qa'ada maknanya apa? Duduk. Nah, qa'adna. Nah, qa'adtu, qa'adna. Baik. Pak Supriyatin, betul. Baik. Ganti dengan mana'a. Mana'a telah melarang. Kalau bisa jangan jiping aja ya. Ada kosakata baru seperti ini, bantu catat. Mana'a. Mananya apa tadi? Nah, telah melarang. Karena ini manfaat setidaknya, menambah perbendaharaan kosakata kita. Sambil dicatat, silahkan. Mana'a, mananya apa tadi? Melarang, ya. Jadi pakai ain. Mana'a, mananya apa? Melarang, ya. Syekh Abdurrahim, fadal. Taib, ganti dengan qata'a. Mana qata'a? Memotong. Qata'a. Nah, qata'a. Qata'ta. Qata'.
Naam. Taib. Kemudian Abu Fauzan. Taib. Ganti dengan taba'a. 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 Apa mana taba'a? Mencetak. Nah, taba'a. Mencetak. Taba'a. Mencetak. Nah, taba'a. Nampak. Nah, ya. Taib, Masya Allah. Kemudian, Syekh Ibnu, silakan. Taib, ganti dengan hasala. Mana hasala? Menghasilkan. Hasala, bukan wasala. Hasala. Ha. Ya, hasala maknanya apa tadi? Menghasilkan atau mendapatkan. Hasala, nanti isim fa'ilnya apa? Hasilun. Hasala yahsilu, huslan hasilun. Haslan hasilun. Yang menghasilkan. Nah. Taib, Syekh Maringgi, fadal. Taib, satara. Mana satara? Menutup. Nah, satir, orang yang menutup. Satir bahasa kita kan. Nah, satir, menutup satara. Satara. Ya. Baik, Masya Allah. Kemudian yang belum siapa lagi? Bu Aska ya, betul, silakan. Fal tu. Nah, ganti dengan abada. 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 Apa makna abada? Nah, itu abadan. Abadan. Telah beribadah. Abada. Wala ana abidum ma abadtum. Nah. Mm-mm. Ya. Taib, abada maknanya apa? Beribadah. Pak Mukhtar belum tadi? Belum, silakan. Betul. Tolaba maknanya apa? Menuntut. Taib, ganti dengan hamala. Mana hamala? Telah membawa. Ya, hamala.
Masya Allah. Ada lagi yang lain? Setelah belum? Padahal. Taib, ganti dengan hadzafa. Hadzafa. Apa hadzafa? Menghapus kemarin. Hadzafa. Nah, hadzafata. Bukan da, za. Nah, hadzafa, hadzafa, hadzafu. Mumtaz. Taib. Syekh Farhan. Sekarang ganti dengan ghafara. Mana ghafara? Telah mengampuni. Ghafara. Ghain fara. Ghafara. Masya Allah. Taib Syekh Agus. Nah, biasa aja ya, jangan kayak tadi ya. Nah. Lah, itu khalas. Itu khalas ya. Hasada. Ya, hasada. Masya Allah. Umlah hasada ikhwah. Hasad. Hasada telah hasad ya. Telah hasad, telah dengki bahasa Arabnya hasada. Hasada. Taib. Ini ada lagi yang belum? Sudah semua? Taib. Ini tasrif fi'il madhi yang tadi kita tasrif berdasarkan apa? Fi'il berdasarkan dhamir. Dan kembali Anda sampaikan bahwasanya dalam sorof ini yang kita hafal mati-matian hanya di bab apa? Pertama saja. Adapun nanti bab kedua, bab ketiga, sampai terus kita nggak perlu menghafal. Kita hanya membedakan atau mencirikan huruf-huruf yang berbeda. Misal di sekarang bab fa'ala yaf'ilu. Nanti bab kedua hanya fa'ala yaf'alu. Hanya beda di fathahnya saja. Bab ketiga nanti fa'ala yaf'aulu. Hanya beda di dhammahnya saja. Hanya itunya saja yang kita bedakan. Adapun hafalannya semuanya sama. Maka di bab pertama ini kita sedang membangun pondasi, maka ini yang harus kita hafalkan sebagai pondasi kita untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Soal ikhwah? Ya, Syekh Rianto. Asapa? Satara. Satar. Nah, ya satar. Nah, ya satar. Wahai yang menutupi, yang maha menutupi. Nah. Taib. Yang lain? Soal? Tidak ada? Mafi? Nah, taib, berhubung kita akan libur 3 pekan, setelah ini kita akan menyampaikan beberapa maklumat yang akan kita pegang sebagai pedoman kita selama libur 3 bulan nanti. Bismillah ta'ala. Nah, hafal 3 pekan ya. 3 bulan kelamaan. Nah, taib. Silakan dibereskan dulu. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Syekh Akbar belum kirim ini ya, nilai setoran jurumiyah antum kana ya, kelompok antum ya, pekan kemarinnya belum kan?
Iya, dikirim ya. Nah, masih ada enggak datanya? Bukan bukan kemarin, bukan yang sebelumnya. Yang antum catat masih ada. Baik. Yang belum setoran sama Ana ya? Yang kemarin, bukan kemarin. Oh, jadi gini, untuk yang tidak setoran dengan Ana, alias dengan kepala kelompoknya atau ketua kelompoknya, itu setoran dimanapun ketua kelompoknya itu senggang. Misalkan ketika istirahat sambil setoran, ya monggo, silahkan. Atau ketika jam lain, silahkan. Atau sebelum menunggu kita belajar, silahkan. Intinya fleksibel aja. Atau nanti ketika libur, Anda mau sambil video callan misalkan, nah setoran nggak masalah. Ya, ya nggak apa-apa. Nah, tape, kelas. Nah, tape ini sebelum kita bacakan, di sini ada 5 halaman yang Ana minta untuk ketua kelompok ngambil, silahkan. Kelompok 1 ketuanya kemarin, Syekh Iman ya. Kelompok 2 ketuanya Bu Fauzan. Kelompok 3 Syekh Ibnu berarti ya. Bu Fauzan, silahkan. Kelompok keempat Abu Azmiyah. Kelompok kelima Akbar Mas'ud. Nah, silahkan. Kelas. Kelas. Atau mungkin Anda pinjam satu dulu, yang dekat Syekh Iman mungkin. Antum bisa lihat ke Abu Fauzan nanti. Fun. Ya, pertama ya, Ikhwan. Seperti yang kita bahas atau kita sebutkan di Jurumiyah kemarin, bahwasanya ketika libur kita tidak berhenti menghafal al-ajurru biyah. Kemarin kita sudah berusaha menghafal sampai apa? Bab ma'rifati alamatil i'rab. Nah, maka apa yang Anda sampaikan di hari kemarin, di hari Rabu, Anda revisi kembali, khusus hari Rabu pekan depan, antum semua wajib hadir. Hari Rabu pekan depan, antum semua wajib apa? Hadir ke sini. Untuk apa? Untuk setoran dengan ketua kelompok antum seperti kemarin, khusus kelompok 3 nanti setorannya dengan Ana. Tapi via apa? Via video call atau Zoom nanti. Hanya khusus kelompok berapa? Ketiga. Nah, tapi selain kelompok 3, nanti tetap hadir, namun setoran dengan siapa? Dengan ketua kelompoknya. Nah, itu yang pertama. Jadi hari Rabu pekan depan tetap apa? Masuk. Nah, masuk ke jam berapa? Sama jam 8. Selesainya mau pulang silahkan. Mau makan pisang dulu, silahkan. Setelahnya mau mampir warung soto dulu, juga silahkan. Intinya jam 8 selesainya. Kelas. Nah, kemudian untuk tugas imla dan tilawah tetap ada, dan apa yang Anda sampaikan sebelumnya waktu itu terkait penertiban tilawah dan imla ini tetap berlaku. Jadi teman-teman yang nanti imlanya tidak mencapai standar dan tilawahnya juga tidak mencapai standar akan diberikan apa? Nah, disirahatkan dari belajar. Nah, jadi untuk imla seharusnya hingga hari ini minimal itu kita sudah berada di angka 100. Minimal kita sudah ada berada di angka apa? 100. Kenapa antum kok wah banyak banget begitu? Kan antum nggak ngisi dari kemarin-kemarin, ya kan? Namun kalau antum isi sedikit, satu halaman 100, bahkan antum sudah lebih. Syekh Rizky antum sudah berapa sekarang? 130. Nah, Syekh Akbar 104. Taib Syekh Jumain 102. Jadi standarnya berapa? 100. Nah, namun antum yang mungkin masih 30, masih 50. Kenapa? Wah, banyak banget. Karena memang tidak mengerjakan. Maka nanti sampai tanggal 8 kita masuk kembali, sebentar. Nanti sampai tanggal 9 ya, Van. Sampai tanggal 9 ketika kita masuk kembali, berarti nanti minimal kita itu sudah berada di angka 115 lah, Anda buat. 115.
Nah, jadi bagi antum yang tidak mencapai 115 ketika masuk nanti, maka nanti akan Anda istirahatkan dahulu dari apa? KBM daras ini di Rosah ini. Itu yang pertama. Antum bantu catat ketua kelompok. Jadi standar untuk tilawah, untuk imla tulisan bahasa Arab, tulisan ayat berada pada halaman berapa? 115. Nah, kemudian untuk tilawah ini kita sudah berapa bulan kita belajar? Kurang lebih selama 7 bulan. Ya kan? Kita 7 bulan belajar. 6 atau 7 bulan? Berapa lama kita belajar? Sudah bulan ke-7 ya kan? Semester 1 kita 5 bulan, sekarang tambah 2 bulan. Nah, kita tilawah 1 hari setengah juz. Berarti 1 bulan kita dapat 15 juz. 4 bulan artinya kita sudah 2 kali khatam. 6 bulan berarti sudah 3 kali khatam. 7 bulan berarti harusnya kita sudah 3,5 kali. Kita sudah berada di mau ke-4 namun masih di juz 15. Nah, maka untuk nanti di tanggal 9 sebelum masuk, antum semua ini nanti Anda tertibkan, yaitu untuk tilawah minimal sudah sampai 3 kali khatam. Minimal sudah sampai 3 kali khatam. Harusnya 3,5 ya kan? Berarti kurang ini, berarti kurang. Intinya antum sudah 3 kali khatam. Jadi 15 hari ini kita libur, bahkan 20 hari kita libur itu waktu yang panjang. Waktu yang panjang untuk bisa bertilawah. Antum sambil dagang, nggak ada salahnya sambil tilawah. Antum sebelum berangkat sholat subuh, nggak ada salahnya sambil tilawah. Sebelum tidur, setengah jam tilawah. Lumayan dapat kita manfaatkan. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan waktu. Itu yang kedua. Jadi untuk tilawah, maksimal kita berapa? Nah, sampai 3 kali khatam. Nah, itu masing-masing antum sudah memegang formatnya ya kan, nanti ketua kelompok akan Anda berikan arahan terkait pengecekannya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, untuk yang ketiga. Kemudian untuk yang keempat berikutnya, kita akan masuk kembali insyaallah ta'ala itu pada tanggal 9 Januari. Kita masuk kembali kapan nanti? Tanggal 9 Januari di hari Senin. Karena daurah yang kedua yang Anda ikuti, yang di Pekalongan, itu sampai tanggal 4 di hari Rabu. Kemungkinan Anda baru pulang hari Kamis paginya dari Pekalongan. Sehingga kita tidak bisa belajar di hari Kamis. Berarti kita belajar di tanggal 9 hari Senin, 9 Januari. Sekarang tanggal berapa? 15. Artinya kita akan libur atau belajar kembali sekitar 24 hari ke depan. Sekitar bahkan 25 hari ke depan. 25 hari ke depan. Sebulan kurang sedikit. Nah, itu yang kelima. Kita akan libur dan masuk kembali sampai tanggal 9 Januari. Nah, kemudian yang keenam, yang kelima keenam sekarang. Pertama, semua tulab masuk jurumiyah di hari apa? Rabu pekan depan. Yang kedua, tugas imla. Yang ketiga, tilawah. Yang keempat, nah ini yang kelima. Tapi yang kelima berarti untuk pekannya lagi, pasca antum setoran jurumiyah, itu nanti akan Anda berikan kembali untuk setoran yang di pekan berikutnya. Jadi pekan depan, pasca antum setoran di hari Rabu jurumiyah, akan Anda berikan kembali hafalan jurumiyahnya. Kelas, ini yang keberapa? Yang ke-6. Yang kelima. Jadi ketika antum masuk di hari Rabu, setelah antum setoran dengan kepala kelompok, antum akan menghafal kembali. Namun mungkin nanti teknisnya tidak talaki seperti kita di kelas, tidak seperti di majelis. Namun tetap ada apa? Setorannya. Ada porsi setoran yang akan kita setorkan di pertemuan berikutnya. Itu yang keberapa? Yang kelima. Nah, kemudian nanti di tengah-tengah libur kita, yang ke-6, di tengah-tengah libur kita akan mengadakan daurah di tanggal berapa? 25 Desember. Dan ini sudah Anda sampaikan jauh-jauh hari waktu itu. Jadi daurah ini kita wajibkan untuk siapa? Untuk para tulab takhasus atau persiapan talib ini. Jadi tanggal 25
Di tengah-tengah kita libur, kita akan menghadiri daurah. Kitab apa kita? Yaitu Asyru Qawaid fil Istiqamah, yaitu 10 kaidah agar kita bisa istiqamah. Yang keberapa? Yang keenam. Nah, type 6 poin ini Anda rasa cukup dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk menekuninya. Jadi ketika antum menemukan rasa berat saat ini atau mungkin pasca libur nanti, itu yang salah sebetulnya siapa? Siapa yang salah sebetulnya? Diri kita sendiri. Karena saat ini kita belajar bukan tolib yang harus digeber setiap hari, ikhwah. Antum tilawah setengah juz setiap hari, atau misalkan antum tulis setiap hari 1 halaman, kan nggak mungkin terus antum setiap hari anak gitu ini ya kan, bosan juga antumnya dan nggak mungkin juga seperti itu. Namun ada kalanya kita akan ditertibkan. Nah, ketika penertiban seperti ini, antum jauh dari target yang ditargetkan, maka bukan salah target yang terlalu tinggi. Bahkan beberapa target Anda ringankan. Namun apa? Karena memang antumnya yang tidak menyicil setiap hari dari sebelum-sebelumnya, sehingga apa? Ini menjadi sulit. Nah, makanya kita ambil sebagai pelajaran. Setelah nanti kita libur kembali, kita ada tugas apa? Tilawah setengah juz setiap hari. Kita ada tulisan imla 1 halaman setiap hari. Jangan ditunda. Meskipun memang nggak dikoreksi setiap hari, misalkan nggak ada yang nagih setiap hari. Namun ini suatu saat akan ditagih. Dan berikutnya nanti para ketua kelompok akan juga yang mengoreksi tulisan antum dan tilawah antum setiap pekannya. Jadi nanti hanya Anda mendapatkan data setiap bulannya si fulan dan si fulan, namun yang mengeriksa nanti apa? Oleh si ketua kelompok. Nah, tapi mungkin ini saja ikhwah. Kita cukupkan dari semalam ini dan bertanya silakan. Namun sebelum hari Rabu. Oh iya. Oh, nah, ada revisi berarti ya. Jadi untuk yang kita setoran, kita hafalan jurumiyah, itu kemarin Anda sempat sampaikan di hari Kamis, kita masuk bareng-bareng. Jadi untuk khusus di hari Kamis pekan depan, kita masuk lagi namun via apa? Via Zoom. Kita masuk via Zoom. Nah, antum yang mungkin belum ada Zoom, coba antum download. Kalau belum ada Zoom-nya atau belum ngerti caranya, antum bisa tanya istri, bisa tanya anak, atau minta masukin ke Zoom-nya. Jadi biar antum sudah nongol saja di depan Zoom tersebut. Itu kapan? Hari Kamis. Untuk apa? Untuk kita mempersiapkan hafalan pekan berikutnya. Nah, jazakallah khairan. Setoran aja. Kecuali kelompok 3, setoran dengan anak. Nah. Yang lain? Soal? Ya, Syekh Hadiman. Nah, seperti yang sebelumnya, terhitung itu. Jadi Al-Kafi di hari Jumat itu terhitung jika lebih Al-Kafinya dari setengah juz. Al-Kafi setengah juz lebih ya kan? Tapi kalau antum bacanya sebelum setengah juz, nggak full, maka nggak terhitung. Tapi kalau full dari awal sampai ayat 110, maka itu terhitung setengah juz lebih. Nah, kelas? Nah, coba diulangnya bosnya. Yang pertama, Rabu depan wajib hadir hanya setoran, berarti yang kelompok ini aja Ustaz ya? Yang kelompok 3 aja ya? Semuanya. Yang kelompok 3 yang ke Ustaz, kalau kita hadir semua di Nah, jadi kelompok 1 sampai kelompok 5 semuanya tetap hadir. Namun setoran dengan siapa? Dengan ketua kelompok. Kecuali kelompok 3, setorannya dengan Ana itu via online. Ya. Yang kedua, tugas imla per hari ini standarnya 100, nanti sampai tanggal 9 Januari itu minimal 115. Nah, 115. Harusnya 130 tadinya malah. Namun karena banyak yang tidak sampai, maka 115. Nah. Yang poin ketiga, tilawah minimal 3 kali hatam. Nah. Sampai tanggal 9 Januari. Nah. Yang keempat, 9 Januari mulai masuk tahsus kembali. Yang kelima, hari Kamis akan diberikan hafalan baru mutun al-jurumiyah. Nah. Lewat via Zoom. Via Zoom di hari Kamis itu. Terakhir daurah 25 Desember. Nah, terus kemudian yang keberapa tadi? Yang ke-6, yang ke-7 yaitu dafa atau hukuman atau pembelajaran yang akan antum dapati jika tadi tidak mencapai
tidak mencapai target yang kita targetkan atau kita tetapkan, tadi tilawah sampai berapa? 3 kali khatam minimal, imla tulisan sampai halaman 115. Nah, bagi antum yang tidak, sekali lagi, bagi antum yang tidak mencapai itu, maka nanti akan diistirahatkan selama 2 pekan. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Bukan 1 pekan lagi, tapi 2 pekan. Kemarin yang tidak sesuai di ketika UAS 1 pekan. Namun sekarang 2 pekan sudah naik. Itu untuk 1 materi. Maksudnya 1 tilawah atau 1 imla. Kalau dua-duanya dikali 2. Berarti dia lanjut lagi libur selama 1 bulan. Nah, jadi jika 1 saja 2 pekan, misalkan tilawah saja yang tidak tercapai, atau imla saja yang tidak tercapai 2 pekan. Namun jika dua-duanya nggak mencapai, maka dikalkulasi. Berarti menjadi 1 bulan. Liburnya berapa hari berarti? Sebulan lebih 25 hari. Enak kan? Enak, insyaallah. Khalas? Khalas? Nah, UTS sesuai jadwal. Nah, bismillah ta'ala. Taib, nanti setelah ini ketua kelompok jangan langsung pulang, kita bicara dulu di dalam ya, insyaallah ta'ala. Nah, khalas? Taib. Sabar soal. Lupa soalnya. Kayak Pak Agun waktu itu. Maksudnya nggak dari Al-Fatihah. Nah, berarti hitungan khatamnya antum sampai di surat yang sama. Nanti kan ada tuh datanya di bulan pertama antum mulai dari surat apa ya kan, ada tulisannya waktu itu kan. Nah, nanti berarti antum khatam hitungannya sampai surat yang di awal antum baca. Misal antum di awal mulai dari Al-An'am misalkan, maka nanti untuk hitungan khatam 1 kali putaran itu ketika antum sampai Al-An'am kembali gitu. Nah, khalas? Khalas ya? Nah, Abu Aska? Sebulan 2 tilawah. Gimana? Nah, tetap sampai 2 pekan dia harus istirahat. Kalau 2 berarti tetap sampai 1 bulan. Kenapa? Tidak kita minta kejar. Karena ketika istirahat pun akan dapat tugas baru lagi. Jadi ketika istirahat pun akan diberikan tugas baru lagi. Jadi misalkan nanti antum nggak sampai 115, sampai tanggal 9, kemudian nggak apa-apa nanti libur sebulan misalkan ngejar tulisan, nggak, justru ketika libur dikasih apa? Tambahan lagi. Nah, ketika nggak bisa lagi ya sudah, berarti memang sudah tidak mau niat belajar. Nah, ilmu itu harus diberikan kepada orang yang memang siap belajar. Nah, kata Imam Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, kitab adab seperti Tadhkiratus Sami', seperti Ta'dhimul Ilmi, apa yang beliau katakan? La ma wasala man wasala illa bil hurmah. Jadi para salaf dahulu itu bisa mencapai kemuliaan, bisa mencapai titik menjadi ulama, bisa menjadi orang yang dipandang, yang namanya harum dan dikenang oleh kaum muslimin setelahnya. Kenapa? Illa bil hurmah. Karena mereka ini kuat, besar sekali pengagungannya terhadap ilmu. Karena mereka sangat besar memuliakan ilmu. Nah, jadi berbanding lurus antara ilmu yang kita dapati, barokah yang kita dapati akan berbanding lurus dengan apa? Dengan ta'lim, dengan kemuliaan yang kita berikan kepada ilmu tadi. Di antara bentuk pemuliaan seorang terhadap ilmu apa? Ya, dia siap konsekuensi semua yang belajar. Dia harus siap menerimanya. Jika memang dia nggak siap atau nggak bisa diajak kerjasama, maka ini pertanda apa? Dia tidak layak diberikan ilmu. Nah, ya. Imam Bukhari itu punya murid berapa?
Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis yang kitabnya disebut sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quran. Berapa murid Imam Bukhari? Berapa murid Imam Bukhari? 2. Kemudian jadi 1. Siapa itu muridnya? Imam Muslim. Jadi meskipun muridnya ini nggak banyak, namun 1 siap diajak belajar, nah ini insya Allah akan memberikan manfaat yang besar. Atau melihat dari Imam Bukhari ngajarin murid cuma Imam Muslim, namun Imam Muslim siap, maka jadilah Imam Muslim ini sosok imam yang dipandang juga dalam ilmu hadis. Bahkan apa? Dia disetarakan dengan apa? Riwayat dari Imam Muslim, meskipun agak tinggi Imam Bukhari. Nah, ini nggak mesti banyak. Meskipun sedikit, namun dia siap, maka inilah yang patut atau berhak diberikan ilmu. Nah, type yang lain? Ya, ya. Terkait masalah buku Imla, Ustaz, karena kan setoran sudah ke ketuanya, apakah harus dibuat setiap hari juga, Ustaz? Enggak. Enggak ya, Ustaz? Nanti teknisnya untuk Anda sampaikan. Teknisnya ketua kelompok akan Anda sampaikan. Alas? Ya, Abu Fauzan? Kenapa? Enggak, tasrif enggak ada tugas. Jurumiyah saja yang kita kejar. Nah, apaan? Yang lain? Karena jurumiyah ini kita berusaha mudah-mudahan kita bisa selesai hafalan selama 1 semester ini. Jika nggak cukup, berarti kita tambah sedikit. Adapun tasrif, mengikuti alurnya saja. Nah, ya, Syekh Akbar. Enggak, Rabu nanti saja. Nah, Rabu nanti saja untuk setoran. Nah, nanti hari Kamisnya masuk kembali. Nah itu Anda berikan setoran yang nanti akan distorkan nanti ketika kita masuk KBM bareng-bareng. Jadi hanya 2 kali masuk saja, yaitu di hari Rabu untuk apa? Setoran, simak baik-baik. Kita masuk kapan? Di hari Rabu saja untuk setoran, dan nanti di hari Kamis kita masuk untuk persiapan hafalan. Nah, kapan kita masuk kembali nanti? Di pekan aktif kita KBM. Jadi nanti di hari Kamis itu kita akan mempersiapkan hafalan yang nanti akan kita setorkan 2 pekan kemudian. Jadi hanya 2 hari itu saja kita masuk. Nah, ya khalas, Syekh Hadriman. Nah, tadi Anda sampaikan apa? Via Zoom ya kan, via online kan. Nah, khusus di hari Rabu ke sini. Nah, atau mau dibuat di sini? Ya, di rumah saya. Nobar, ya Allah. Teman-teman di Tambun, di Masjid Sabilul Maghfirah tuh kajian seperti itu. Ustadznya di Jogja, via Zoom, kemudian meja, namun nggak ada ustadznya, tapi TV LED yang besar. TV LED yang besar, jamaahnya di depan. Karena memang sudah ngaji kitab lama, ganti ustadz baru, itu nggak tahu kondisinya. Karena memang ustadz baru tidak tahu kondisinya. Maka yang balik apa? Yang melanjutkan. Meskipun jauh, namun tidak menutup kesempatan untuk belajar via televisi jadinya. Nah, baik. Yang lain? Alas? Nah, ya kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita berjumpa kembali nanti di hari Rabu dengan via Zoom, dan kita masuk kembali KBM nanti di tanggal 9 Januari biidznillah ta'ala. Nah, wassallallahu wasallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana harap semua tulab ini bisa kooperatif, kita sama-sama kerjasama menjalani tugas kita masing-masing. Ana memberikan tugas bukan berarti memberatkan antum, justru apa? Menjaga antum agar tetap stabil di atas jalannya. Namun kalau antum tidak dijaga seperti ini, maka yakinlah apa? Pasca masuk nanti antum akan mulai lagi dari nol. Sangat sulit. Mulai lagi dari nol, dan ini akan sangat sulit. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka